yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayolah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang cerah ini, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama mendapatkan kesempatan untuk sama-sama belajar agar mendapatkan ilmu serta wawasan yang luas. Selanjutnya izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri dulu ya, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Farahid Hijriawan. Saya dari pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ahmad Badawi. Dan saya sekaligus moderator pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum masuk kepada acara intinya, perkenalkan saya di sini untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh kakanda kita, amanda kita nih, Imawan Rausan Fikri. Sudah ada dalam Zoom meeting kita kali ini ya teman-teman semua. Yang kedua langsung saja dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dibatasi maksimal 2 pertanyaan saja teman-teman sekalian. Saya harap teman-teman sekalian sudah siap dengan pembahasan kali ini, yaitu kita akan sama-sama membedah buku karangan Anthony Giddens yang berjudul The Third Way dengan pembicara yang sudah sangat luar biasa sekali, yaitu kakanda kita, abanganda kita, Imawan Rausan Fikri dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bekasi Raya. Selain itu juga beliau adalah salah satu lulusan Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati dengan bergelar sarjana hukum ya Bang ya. Dan beliau juga lulusan sekolah advokasi di bawah naungan Peradi, Persatuan Advokasi Indonesia. Dan beliau juga gemar menulis nih teman-teman sekalian. Ini dibuktikan dengan juara 1 lomba karya ilmiah Trisparti Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati dengan judul Posisi Agama dan Politik pada tahun 2017 teman-teman semua. Sudah tanpa berlama-lama lagi, kita persilakan saja nih abangda kita untuk memaparkan materi, untuk sharing ilmunya pada malam hari ini. Untuk abangda kita, waktu dan tempat kami persilakan ya bangda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salawat kadiring salam. Semoga semuanya pada sehat di kediaman masing-masing tempat Zoom ya. Ini suaranya kedengeran nggak sih gini? Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Dengar. Kedengeran ya. Jadi waktu saya semester 5, saya main ke salah satu toko buku di Bandung, yaitu di Palasari, bareng sama teman-teman saya. Biasa kita menghabiskan waktu tuh di hari Sabtu cukup lama di toko buku, hampirlah bisa sampai 5-6 jam gitu. Karena pada saat itu kita nggak punya uang banyak ya, jadi untuk baca karya buku aja harus numpang dulu gitu, harus bisa ngakrapin diri sama salah satu toko buku supaya kita bisa diizinin baca buku yang lain sekaligus beli buku gitu. Jadi beli bukunya 1, baca bukunya bisa 4-5 gitu. Cuman kita nggak bisa bawa pulang gitu, karena pada saat itu ya bisa dibilang saya dan teman-teman saya adalah mahasiswa yang uangnya pas-pasan gitu. Nah, pas saya cari-cari, memang saya ini senang dan tekun di pemikiran Barat, meskipun saya bukan ahlinya. Cuman saya selalu coba untuk mengerti kenapa sih harus Barat gitu kan. Sebenarnya sebelum saya baca jauh ke pemikiran Barat, saya baca dulu pada saat itu ada bukunya, karyanya Delia Nur. Itu pemikiran politik di negeri Barat ya. Tapi ada satu tokoh yang ganjal menurut saya gitu. Delia Nur itu memasukkan salah satu tokoh dari timur, yaitu Ibnu Khaldun. Di urutan tokoh-tokoh Barat itu ada Ibnu Khaldun. Terus saya langsung
setelah baca saya langsung baca lagi kan, kenapa sih Ibnu Khaldun itu dimasuki dalam pemikiran politik di negeri baratnya karya Delianur. Oh ternyata secara letak geografis Ibnu Khaldun itu dakwahnya dari Afrika ke Eropa gitu. Jadi dalam bukunya si Delianur itu dijelaskan bahwasannya Ibnu Khaldun itu selain orang Islam ya, selain salah satu Ibnu gitu, bisa dibilang ulama, ini dakwahnya sampai Eropa gitu. Makanya Delianur berani menjajaki Ibnu Khaldun dengan tokoh-tokoh Barat yang lainnya. Dan kebetulan Ibnu Khaldun ini kan setahu saya tekunnya di sosiologi ya, di bidang sosial masyarakat. Dan karya mukadimahnya juga cukup lumayan panjang, sederhana dan bisa dimengerti lah. Nah, balik lagi ke cerita saya waktu itu, saya menemukan karyanya Anthony Giddens. Saya rasa sebenarnya ada satu karya yang lebih menarik, judulnya itu Teori Strukturasi. Cuman teori strukturasi ini pembahasannya lumayan berat menurut saya. Dan itu banyak terjemahan-terjemahan yang belum pastilah kalau itu kata-katanya seperti itulah. Akhirnya ada ringkasan buku Anthony Giddens yang judulnya The Third Way, ya, atau bisa disebut sebagai jalan ketiga. Nah, kok judulnya jalan ketiga? Nah, di dalam buku itu menjelaskan bahwasannya setelah komunis hancur, jadi kalau diruntutin itu kan komunis itu kan hancur atau bukan ya hancur itu tahun 1990 ya. Ada dua tanda komunisme itu hancur. Yang pertama tembok di Jerman itu hancur, ya tembok barat dan tembok timur itu kan dipisah ya untuk komunis dan kapitalis. Dia hancur, dan yang kedua adalah runtuhnya Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet ini mengakhiri sejarah panjang komunisme. Itu dua tanda ya menurut saya ya kenapa komunisme itu hancur. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu ya muncullah sosiolog yang namanya Anthony Giddens ini. Sebenarnya kebanyakan sosiolog itu rata-rata lahir di Jerman. Ya seperti Weber, Michael Foucault gitu kan, dan lain-lain lah. Nah, Anthony Giddens ini lahir di Inggris gitu, cukup unik. Dan dia lumayan dekat dengan salah satu sosiolog juga namanya Talcott Parsons. Nah, balik lagi ke Anthony Giddens. Nah, akhirnya Giddens ini bikinlah kok setelah kapitalisme menang dan komunisme ini hancur gitu. Kenapa komunisme ini nggak bangkit, nggak bangkit secara perlahan, justru malah ya udah mati aja gitu. Tapi gerakan-gerakan buruh dan lain-lain itu tetap ada gitu. Nah, simbol kenapa bisa dibilang komunisme itu hancur karena simbol negara yang memakai ideologi komunis di Eropa itu udah nggak ada, setahu saya untuk sampai saat ini udah nggak ada. Cuman gerakannya itu masih ada gitu. Nah, akhirnya Giddens bikin buku lah judulnya The Third Way, solusi dari kapitalisme dan komunisme gitu. Sebenarnya di dalam buku Giddens ini lebih banyak menjelaskan pertarungan sosialisme dan kapital ya. Cuman Giddens juga banyak menyindir tentang permasalahan komunisme gitu. Nah, jadi Giddens ini berusaha untuk bagaimana membuat suatu teori untuk kapitalisme dan komunisme ini saling beriringan gitu. Cuman menurut saya ini nggak akan bisa karena saya mengafirmasi katanya Marx, memang benar bahwasannya sejarah manusia adalah sejarah pertentangan kelas gitu. Jadi Giddens ini karyanya sebenarnya cukup unik, menyatukan kapitalisme dan komunisme dan menciptakan dunia ketiga gitu. Cuman akhirnya gagal karena sampai saat ini buku ini belum relevan dalam implementasinya gitu.
Di dalam buku itu juga sebenarnya banyak sih bahasanya gampang dan unik. Jadi membedah apa itu sosialisme, apa itu kapitalisme, apa itu komunisme gitu. Pertama mulai dari buku ukurannya yang hampir mirip kayak buku saku dan isinya yang sederhana gitu. Jadi menggairahkan pembaca lah. Gitu. Selain itu, Giddens juga punya kontribusi dan komitmen gitu untuk bagaimana bisa melihat kacamata masyarakat sosial ini dilihat dari kacamata yang lain nih. Cuman Giddens ini kajiannya hanya di Eropa permasalahannya, tidak universal, tidak menyeluruh gitu. Jadi walaupun memang mau diterapkan di Asia gitu, menurut saya Giddens ini harus ikut meneliti masyarakat Asia itu seperti apa gitu, karena selama ini menurut saya Asia ini selalu dibangun pakai kacamata Eropa. Sama halnya seperti Papua dibangun memakai kacamata Jakarta gitu. Ini sebenarnya materi pinggir jurang ya. Sebenarnya menurut saya Papua itu nggak butuh trans, jalan yang besar apa segala macam. Karena sebenarnya memang mereka tidak perlu gitu. Adanya hal-hal yang kayak gitu itu karena Papua dibangun pakai kacamata Jakarta gitu. Sama seperti di negara-negara Asia. Nah, negara-negara Asia ini pembangunannya selalu pakai kacamata Eropa gitu, riset-riset Eropa. Belum ada sampai saat ini, atau mungkin saya kurang baca ya, tidak ada pembangunan Asia itu yang tidak berkaca ke Eropa. Semuanya menuju Eropa, semuanya menuju Eropa. Seakan-akan Eropa ini sebagai contoh yang paling baik gitu. Ya meskipun saya belum pernah ke Eropa gitu ya, beberapa bacaan yang saya baca memang mulai dari kultur pun beda sebenarnya Eropa dan Asia gitu. Dan balik lagi ke Giddens ini cukup lumayan radikal ya dalam pemikiran sosiologinya gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu ada Sujono Sukanto mungkin ya ahli sosiologi. Sujono Sukanto, cuman saya lihat Sujono Sukanto ini hanya berbicara struktur masyarakat aja gitu. Cuman kalau Giddens ini bicaranya struktur masyarakat, organisasi dan lain-lain. Cuman dalam tataran dunia Eropa. Nah, bagi Giddens berpendapat tuh sama kayak Franz Fukuyama, bahwa kapitalisme adalah titik terakhir dalam kehidupan gitu. Jadi dunia persaingan adalah titik terakhir gitu. Kita tidak bisa apa ya istilahnya, menahan hal itu karena itu adalah bagian dari hasrat manusia gitu. Jadi kan kalau karyanya Franz Fukuyama itu saya lupa ya. Pokoknya kemenangan kapitalisme lah. Nah, Giddens itu sepakat sama Fukuyama bahwasannya ya kapitalisme yang menang. Karena setelah dari kapitalisme muncullah kan masalah-masalah baru meskipun kapitalisme menang, meskipun biang keladi pembangunan adalah kapitalisme gitu kan. Akhirnya kapitalisme pun menimbulkan permasalahan. Menurut Giddens dalam The Third Way, permasalahan-permasalahan kapitalisme adalah pertama persaingan yang tidak sehat. Nah, persaingan yang tidak sehat ini sebenarnya bisa dibilang seperti ada kategori-kategori adalah yang tidak bisa persaingan yang tidak sehat lah itu, saya lupa lagi. Nah, selain Giddens bersepakat dengan Fukuyama, Giddens juga sebenarnya bersepakat dengan Michael Foucault. Jadi dalam karya Michael Foucault kan salah satu ahli sosiolog ya, sosiolog tapi dia juga psikolog juga, lahir di Jerman gitu. Saya lupa judul bukunya apa. Jadi menurut Giddens itu ya knowledge is power gitu. Ilmu adalah kekuatan. Nah, kenapa makanya puncak Eropa itu maju dalam suatu peradaban karena mereka menghargai ilmu. Yaitu ada buntut dari revolusi France pada saat
abad ke-18 gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang zaman pencerahan lah. Namanya itu Enlightenment. Kalau dalam bahasa Enlightenment itu bahasa Jerman kalau nggak salah. Jadi tokoh-tokohnya itu kayak Immanuel Kant gitu kan. Terus kalau dari psikolog itu ada Sigmund Freud, ada Jacques Derrida. Enggak, Jacques Derrida itu masuk ke abad 20. Dia bicara soal filsafat. Ini udah berapa menit deh? Saya ngomong lama nih kayaknya. Lanjut Bang. Lanjut. Udah segitu aja. Baru setengah jam. Segitu aja dulu. Masa saya opener cepet lama amat? Setengah jam udah cukup lah. Ya baik. Terima kasih Abang Davita, Imawan Rausan dari pimpinan cabang Bekasi Raya telah memaparkan materi dari bukunya karangan Giddens yaitu The Third Way. Baik, kita langsung saja masuk kepada sesi tanya jawab ya teman-teman sekalian. Baik, silakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya ya, kiranya ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, kakanda kita, Rausan Fikri, silakan. Ada yang ingin bertanya nggak kira-kira teman-teman semua? Kita cuma berempat ini teman-teman semua ya. Yang lain pada live masuk. Bertanya deh Bang. Bertanya deh Bang. Tanya apa? Kita nanti mengapa Giddens ini berpikiran untuk membuat jalan ketiga Bang dari persoalan kapitalisme dan sosialisme Bang. Nah, kan dia bukannya bahwasannya ini adalah gagasan alternatif kan ya Bang ya, daripada problematika kapitalisme dan sosialisme gitu Bang. Mengapa Bang Giddens ini mengarang buku ini Bang gitu? Sebenarnya Giddens ini, saya baru ingat karyanya Franz Fukuyama itu judulnya The End of History and the Last Man. The End of History and the Last Man. Jadi di situ dijelaskan gitu. Bahwasanya ya kemenangan kapitalisme itu mutlak atas dua hal yang tadi ya yang sudah saya kasih tahu. Nah, kenapa Giddens itu berbicara soal the third way ya, jalan ketiga? Giddens itu melihat Eropa, melihat masyarakat itu kok ini banget apa sih namanya tumpang tindih banget. Jadi bisa dibilang kalau yang kaya banget, kalau yang miskin banget. Itu Giddens membedah itu secara dasar. Nah, selain itu adalah aksesnya orang-orang kaya itu beda sama aksesnya orang-orang miskin. Aksesnya dalam arti apa? Mulai dari mengakses keadilan gitu kan, mengakses tentang masalah perekonomian dan lain-lain. Ya akses ke, bisa dibilang kalau akses keadilan ini banyak pertanyaan. Ya, saya nggak bisa ngomong, saya takut ngomongnya gitu, karena ini dimasukin YouTube nanti. Itu akses keadilan itu susah buat orang miskin gitu. Nah, Giddens melihat itu. Selain akses, pola pikir. Nah, pola pikir ini penting nih. Jadi kapitalisme itu kan bicaranya soal persaingan ya. Jadi menimbulkan persaingan ya. Siapapun yang kaya, siapapun yang banyak harta, tanah. Nah, itu adalah the last man gitu, bagi kapitalis ya. Menangan ya. Orang terakhir, the last man. Nah, Giddens ini resah gitu. Saya nggak tahu ya latar belakang Giddens ini. Dia datang dari kalangan kelas menengah, kelas bawah atau kelas atas. Cuman menurut saya menarik gitu. Bahwasannya kepedulian terhadap pertentangan kelas itu jarang orang mau masuk ke sana gitu. Karena biasanya orang pedulinya dengan pertentangan proyek baru orang mau kan. Jadi itu aja jawabannya. Ya baik Bang Rausan,
sudah sangat ini menjawab lah tadi. Karena problematikanya Anda sudah dianggap menang ya Bang ya, orang kapitalisme ini ya Bang ya. Baik teman-teman sekalian, audiens nih ada yang mau bertanya lagi nggak kepada narasumber kita? Mumpung masih ada waktu nih sebelum acara ini kita tutup. Ayo Bang Andis. Silakan bertanya Bang Andis. Bang Rosanya mana nih? Lewat kamu aja ya pertanyaannya ya. Boleh. Kenapa tadi disebutkan bahwa sangat janggal gitu katanya. Pembangunan misalkan Asia itu tidak boleh mengkiblat ke Eropa gitu. Kenapa doktrin sejak kapan itu bahwa Asia itu selalu mengkiblat ke Eropa gitu? Kenapa itu dikritisi tidak bagus gitu? Maksudnya tadi gitu yang disampaikan materinya kan seperti itu bahwa Asia itu dalam pembangunan itu mengkiblat ke Eropa. Sejak kapan budaya Asia itu mulai mengkiblat atau kenapa jeleknya kok harus dikritisi itu aja? Bang Adis mungkin lupa ya akan sejarah. Hampir semua negara Asia adalah negara jajahan Eropa. Jadi bisa dibilang ini adalah pengaruh kolonialisme. Cukup jawabannya itu aja. Ya. Terima kasih kepada narasumber kita, pembicara hari ini, Bang Rausan Fikri. Gimana Bang Andi, sudah cukup dengan jawabannya? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Dis, nanti nongkrong Dis, bisa di PDM. Iya. Iya Bang, formal dulu Bang. Loh ini live YouTube nih, jangan di sini apa ngomong-ngomong. Formal dulu Bang, bentar Bang. Nah, formal dulu. Ya. Formal dulu. Siap. Enggak, ini saya record. Mute dulu. Tutup. Yuk, mute. Ya, terima kasih pada narasumber hari ini, kakak kita Imawan Rausan Fikri yang sudah memberikan materi pada hari ini, dan alhamdulillah sekali ya. Bang, tadi dulu Bang. Bentar Bang. Tutup ini. Besok pematerinya Adis, moderatornya Boim. Hah? Besok pematerinya Adis, moderatornya Boim, kita ngeliatin aja. Iya Bang, saya nutup dulu Bang, bentar Bang, formal dikit ini. Ya, saya ulang ini ya. Rokok. Ya, siap. Terima kasih pada narasumber kita hari ini, yaitu Kakanda Rausan Fikri dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bekasi Raya yang telah memberikan ilmunya pada malam ini, yang telah memaparkan materi pada malam hari ini yang insya Allah akan sangat berguna dan menambah wawasan serta pengetahuan daripada audiens sekalian. Terima kasih atas semuanya. Saya moderator pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sekalian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya prediksi. Jaya prediksi. Prediksi. Mana? Jemput lo ke sana. Udah aman. Ibrahim lagi di mana ini dia? Di Pekanbaru. Adis. Apaan? Nanti lu datang kalau bocah udah datang ya jam 9-10-an lah. Ya. Memang kalau saya datang